Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang, Coach. Baik, Coach. Siang, Coach. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik, Coach. Coach. Baik, ketemu dengan saya, itu ada nama saya Alam Syahril. Ya, saya akan membersamai kalian di pembelajaran agenda kedua pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 11 Pemerintah Kota Lubuk tahun 2026. Ya, di mana pembelajaran kita nanti akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari ke-8 dan hari ke-9 kalian mengikuti pembelajaran daring ini. Ya. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa di pembelajaran daring ini ada dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Ya, pada pembelajaran sinkronus itu terjadi tatap muka, secara virtual antara saya selaku tutor dan juga kalian selaku peserta Latsar. Ya. Sedangkan untuk pembelajaran asinkronus itu tidak terjadi tatap muka. Ya. Ya, untuk agenda ketiga ini, pembelajaran kita itu akan ada 2 kali pembelajaran sinkronus, yaitu hari ke-8 dan hari ke-9. Di mana jumlah jam pelatihan untuk pembelajaran sinkronus itu 5 jam pelatihan yang terbagi atas sinkronus 1. Ya, pertemuan pertama kita ini sinkronus 1, 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Dan nanti hari ke-9 itu ada pertemuan kita di sinkronus kedua, 3 jam, 3 kali 45 menit. Ya. Oke, jadi kita tadi sudah mulai sebenarnya kita mulai jam 13.30. Rencana saya kalau mulai jam 13.30, jam 15 kita selesai, ya. Oke, karena saya tahu kalian pasti capek dari tadi sudah Zoom ya. Ya, Indah sampai terkantuk-kantuk tadi ya. Hampir saja tidur dia Indah ya. Iya. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita di sinkronus ini, di pembelajaran kita di sinkronus pertama ini, ya, agenda kita yang pertama perkenalan singkat, kemudian yang kedua overview materi, dan yang ketiga penjelasan tugas asinkronus. Izin, Coach. Ya, Ini sepertinya close all room ya, Coach? ah, Ada timer tadi, Coach, di bawah, Coach. nah di mana itu Bu Tri? Sebentar, Coach, sebentar. Diinfokan dulu ke Pak Opan. Oh iya, aduh, all breakout room will close in 20 seconds, 20 detik. Yo, siapa ini yang jadi hostnya ini? Yang mematikan ini Bu Tri. Iya, bisa nggak di ini ya? Di cancel. Siap-siap, 3, 2, 1. Aduh, gimana ini? Ya, nah gimana ini? Ini udah keluar ya nih. Alden, Ivo, Yolanda, Zebri udah keluar nih. Masih dengar suara saya bisa? Bisa dengar? Masih ya? Masih, Masih, Pak, Coach. masih Si, kedengaran. Pak. Oke. Coba kita invite dulu yang tadi keluar, Alden. Mana nih? Nggak ada lagi orangnya nih. Nah. Oh, nah. Bukan Coach Redo, Yai. Bukan Coach Redo, Yai. Apa ya? Udah acaknya. Saya tahu nih pelakunya nih, Coach. Nanti saya WA lah orangnya. Yang jelas bukan saya ya. Oke, siap, Coach. Oke, baik. Sudah masuk semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya jumlah kamu ya? Iya, Pak, 10 Oke. orang. Tadi sampai di mana tadi?
Atau kita sudahi sampai di sini? Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Iya. Oke, ya. Jadi di pembelajaran kita ini di daring, kalian kan udah paham ya bahwa dalam pembelajaran laser ini kan ada 4 tahapan pembelajaran. Mungkin sudah dijelaskan yang sebelumnya ya, bahwa 4 tahapan pembelajaran. Yang pertama belajar mandiri, ya, itu di platform MAUC. Kemudian yang kedua pembelajaran daring, yang ketiga aktualisasi, yang keempat itu pembelajaran klasikal. Nah, jadi kalian sudah masuk ke tahapan kedua, yaitu belajar daring, ya. Belajar daring. Tahu kan kepanjangan daring? Daring itu tahu daring kan? Ya, biasanya di sungai-sungai orang nangkap ikan pakai daring gitu. Jaring, Pak. Oh, Jaring. oh, jaring. Ya, ya, jaring, jaring. Bukannya jaring itu tempat pembuangan air itu. Kalau di Curug tuh Saring. ada Saring, kelurahan namanya saring, Pak. kecamatan Saring. kecamatan Jaring besar ya. Siring ya. Oh, Saring. Siring. Oke, ya. Jadi sebagaimana kalian ketahui bahwa kalian sudah masuk pembelajaran daring. Daring itu kepanjangan dari dalam jaringan. Nah, untuk pembelajaran daring itu ada 2 jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Di mana di pembelajaran sinkronus itu terjadi tatap muka secara virtual antara peserta dengan tutor atau fasilitatornya. Ya, kemudian untuk pembelajaran asinkronus itu tidak ada tatap muka, tapi kalian masih dalam suasana belajar daring, ya, gitu. Nah, untuk pembelajaran kita di agenda ketiga ini akan ada 2 kali pembelajaran sinkronus, ya, dengan keseluruhan jumlah jam pelatihan 5 jam pelatihan yang dibagi 2 sinkronus. Yang sinkronus pertama sekarang ini hari ini yaitu 2 jam pelatihan dan hari ke-9 ini hari ke-8 ya, hari ke-9 ya kalian akan masuk ke pembelajaran sinkronus yang kedua, terdiri dari 3 jam pelatihan, ya. Nah, sisanya itu pembelajaran asinkronus. Baik. Nah, untuk agenda pembelajaran kita di sinkronus pertama hari ini, yang pertama itu perkenalan singkat, yang kedua overview materi, dan yang ketiga penjelasan tugas asinkronus. Ya, kita mulai dari jam 13.30, seharusnya insya Allah nanti kita akan berakhir jam 15. Jam 15 nanti kita berakhir pertemuan kita untuk pembelajaran sinkronus agenda ketiga. Oke. Baik, kita mulai dari agenda kita pertama, kegiatan kita pertama itu perkenalan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, itu ada nama saya seorang Widya Iswara, ya, dari BKPSDM Kota Lubuk Linggau, ya. Oke, kalau anak-anak Latsar biasanya manggilnya Coach Ariel, ya. Ariel itu singkatan Alam Sahril, hanya di depan, realnya di belakang, gitu. Ya, gitu. Ya, itu nama silsilah apa sejarahnya gitu, ya. Oke, karena nama saya itu satu kesatuan, tidak dipisah, ya. Oke, kemudian untuk pembelajaran kita, jadi saya sebagai seorang pengajar, tenaga pengajar di pelatihan, itu namanya Widya Iswara, ya. Saya dari Widya Iswara itu dari tahun 2009, ya. Mungkin kamu yang kelahiran 2000 baru 9 tahun kali ya. Iya. Eh, Apalagi ya? Sebelumnya, before that, I am an English teacher at Vocational High School number 3 in Lubuk Linggau. Okay, I was teaching English at the time. Ya, sebelumnya saya ngajar bahasa Inggris, ya. Oke, because educational background saya, latar belakang pendidikannya itu graduate S1 and then master degree itu English education from Sriwijaya University. Kemudian doctoral degree administrasi pendidikan from Bengkulu University. Oke, jadi kalau kamu ada yang dari Bengkulu University atau dari Sriwijaya University, kita satu alma mater, ya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Saya tinggal di Lubuk Linggau. Nanti kita ketemu di pembelajaran klasikal, ya. Setelah kalian aktualisasi kan kalian klasikal. Insya Allah kalau kita diberikan kesehatan, umur panjang, kita ketemu, ya, di pembelajaran klasikal. Itu sedikit perkenalan dari saya. Baik, sekarang giliran Anda. Silakan kamu memperkenalkan diri singkat saja, cukup nama, kemudian dari mana, maksudnya di dinasnya di unit kerja apa, jabatannya sebagai apa, ya. Oke, itu saya singkat saja. Kita mulai dari Zuhdi. Silakan Zuhdi. Baik, izin Coach. Perkenalkan, nama saya Zudi Al-Ghifari, biasa dipanggil Zuhdi. Saya berasal dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
dengan jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Oh gitu. Oh di Badan Penanggulangan Bencana. Banyak ya CPNS sana ya Zudi ya. Banyak, Coach, lumayan. Mm-mm. Karena ada yang golongan 3 bimbingan saya yang akan masuk di JEP, ya Priyadi. Iya, itu bimbing saya kemarin tadi pagi kami sempat Zoom untuk bimbingan laporan. Ya, tadi beliau ada tadi ikut. Oke, thank you Zudi. Next ada Yolanda. Ini yang sering dinyanyikan oleh band dulu ya, Yolanda ya. Ada kan? Iya, Pak. Iya, kamu di mana katanya. Iya. Izin Coach, Ya, oke. perkenalkan nama saya Yolanda D. Pratiwi. Hmm. Panggilan saya Yolanda. Saya instansinya dari Satpol PP bidang pemadam kebakaran. Oh, dari Satpol Jabatan. PP. Oh, di Iya. pemadam kebakarannya. Dia digabung ya Yolanda ya? Iya, masih digabung, Pak. Ya. Ya. Jabatannya Oke. pemadam kebakaran pemula. Mm-mm. Oh ya, di pemadam kebakaran digabung ya. Karena Iya, Pak. kemarin besok saya ketemu di penerus kedua, agenda kedua dengan ada yang namanya Rizky kok nggak salah. Dia dari situ juga dari Pol PP dan Damkar nggak salah. Oh, ya. Ya, dia kemarin ketemu dengan saya agenda kedua. Besok kami sinkronus kedua, ya. Oke, thank you Yolanda. Iya, Next Pak. ada ini apa bacaan ini? Maligan Sastrawan. Yap, izin coach. Hmm? Perkenalkan, nama saya Malegan Sastrawan, biasa dipanggil Egan. Saya berasal dari RSUD Lebong. Jabatan saya pengelola layanan kesehatan. Terima kasih coach. Oh, pengelola layanan kesehatan RSUD Siap. ya. Ya, Oke. Dulu basic pendidikannya apa? basic pendidikan saya D3 keperawatan coach. Oh, di keperawatan. Oke, oke, oke. Oke, thank you. Panggilannya apa? Mali. Egan coach. Oh, Egan, ya. Karena kalau kalau Mali diplesetkan jadi maling nanti takutnya. Siap coach. Iya. Kasih coach. Orang manggil kamu nanti dikejar masa kamu. Iya, pas kalau jauh dipanggil sama kawannya maling. Nah, gitu kan. Wah, nanti dikeroyok. Siap coach. Iya. Ya, terima kasih coach. Egan. Oke, thank you Egan. Next ada Siap coach. Radius. Izin coach, memperkenalkan diri. Nama saya Radius Gusti Pinando. Saya Mhm. dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas PUPR Hub. Di mana itu? Jabatan di Dinas PU ini Lebong, Oh, di Lebong, coach. masih di Ya. Lebong ya. Oke. Jabatannya Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula. Oh, sumber daya air. Sumber daya air ya. Di sana memang ada bendungan ya, si Radius ya. Bendung banyak, Pak. Dari yang besar sama yang kecil. Oh, gitu. Sebesar apakah atau sekecil Sebesar. apakah? Bisa dideskripsikan lebih lengkap. Ya, coach. Terima Ya, kasih, coach. oke. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Sorry, tadi ada iklan ya. Iya, ada iklan mau lewat tadi. Paket, kata paket. Oke, tadi sampai radius ya. Radius dari PU saja atau PUPR namanya? PU ya. PUPR Hub Oh, PUPR ya. ya, Di bidang apa? Sumber daya air ya. dan sumber daya air. Oke. Kalau dulu PU itu di ini itu bidang itu. Kalau dulu bidang ada bidang pengairan, bidang tata apa? Perumahan, Cipta Karya, ada bidang bina Ya, marga namanya dulu. Bina marga pengairan. jalan. Oke, thank you, Radius. Next ada Iya. Alden. Baik, Pak, izin perkenalkan diri. Mhm. Nama saya Alden Alfiana Putri Selva dari Unit Satuan Polisi Pamung Praja, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan jabatan pemadam kebakaran pemula. Oh gitu. Sama dengan Zuhdi ya? Sama dengan Mbak Yola. Sama dengan Yolanda ya? Iya, Pak. Oh, sama dengan Yolanda. Bosan enggak kalau ketemu Yolanda? Tidak, Kalau Pak. lah ketemu tiap hari lah ketemu, Latsar sekelompok lagi. Bosan enggak kok? Tidak, Pak. Zur. Tidak. Tidak, Pak. Senang ada kawan. Oh gitu. Oh, kira kok bosan. Iya. Iya. Kalau bosan jadinya lagunya Leo Draya kalau bosan. Next, Indah Lestari. Izin host, perkenalkan nama saya Indah Lestari. Saya bekerja di unit kerja bidang aset Badan Keuangan Daerah. Jabatan saya sebagai penata laksana barang terampil. Terima Oh, kasih, di Coach. B BPKAD ya. BKD, Badan Oh, Keuangan, BKD Coach. kalau di sana ya, Badan Keuangan Ya. Daerah ya. Ya, kalau di Ah. sini BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hmm. Oke. Oke, thank you Indah. Next ada Raguna Jauhari. Wah, kok namamu Raguna ya? Iya, Ra sebut. tuh tidak, guna tuh jadi ora berguna artinya. Oh, bisa namamu. Baik, izin Coach. Ah, Perkenalkan, saya ah. Ragona Juari dari Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong dengan jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, Coach. Terima kasih, Coach. Oh, sama dengan si Zuhdi tadi ya? Iya, sama, Coach. Oh, sama dengan Zuhdi ya. Tapi kamu bukan bagian yang itu, bukan ya? Bukan bagian yang penyelamatan ya? Bagian, Sama. Coach. Yang Sama. penyelamatan. Iya, Yang kalau misalnya ada ular gitu ya. iya. Oh, gitu ya. Oh, tapi bukan di bagian penyelamatannya Guna. Bukan. Bagian bagian penyelamatnya, Coach. Oh, bagian Untuk turun ke penyelamatan. lapangan. Iya, Lah bisa kok nyelamati kalau ada ini ya. Ya, dulu, Coach. bisa ya. Belajar, Coach. Iya. Kalau nyelamati ular gimana? Masih belajar, Coach. Oh, masih belajar. Ya. Nanti untuk aktualisasi kau ngambil memang menyelamatkan ular pakai trompet. Jadi begitu mau nggak ada ular, kau tiup trompet. Nah, sampai yang nanti ularnya keluar gitu kan. Ya. Iya gitu ya. Kau pakai baju India itu, nah iya. Pakai musik, Coach. Iya, bisa kau ya. Dijamin pasti bagus nanti aktualisasi kau ya. Itu saran ide. Ya, kalau mau diikuti silakan gitu ya. Mm-mm. Iya, paling bagi pas kau niup trompet kata ular, apa Dio ini katanya ada trompet. Kita nih bukan di India katanya. Iya. Oke, oke Raguna. Tapi belum pernah kamu ikut penyelamatan misalnya ada ular atau ada pernah? Belum itu, Coach. Baru evakuasi banjir, pernah, Coach. Oh, banjir yang kemarin ya. Ya, banjir ya. Oke. Oke, thank you Raguna. Kamu Coach. orang Lebong? Enggak, Coach. Orang Bengkulu. Oh, Bengkulu kota. Iya. Ya. Oh, Kota kau nih ya. Oke. Baik, next ada. Nah, siapa lagi tadi lewat ini? Lah, berapa lagi posisinya ini? Zebi ya? Zebi belum Zebi ya? Oke. Silakan Hai Zebi. Pak, izin perkenalkan diri Pak. Mhm. Nama Zebi Juando, panggilan Zebi, asal instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Jabatan Polisi Pamung Praja Pemula Pak. Oh, polisi Pamung Praja ya. Oke. Dulu cita-cita mau jadi polisi ya cita-citanya? Nah, Pak. Oh, enggak. Kira cita-citamu mau jadi polisi, tidak kesampaian, polisi Pamung Praja deh sama aja gitu. Ya, Pak. Yang penting ada polisinya gitu ya. Ada polisi di depan, sama-sama polisi Pak. Ya, gitu. Ya, Ini Pak. oke. Oke, thank you Zebi. Next ada Indah. Terakhir ini Indah ya. Indah Izin, Coach. Tridarani.
Perkenalkan, nama saya Indah Tridarani, biasa Hmm, dipanggil Indah. Unit hmm. kerja dari Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Lebong dengan jabatan Penata Laksana Sumber Daya Air Pemulat. Oh, sama dengan si Radius ya? Iya, Coach. Oke, thank you. Di mana nih keberadaan lagi? Satu orang ini siapa yang menghilang dari peredaran ini? Kita kan 10 ya? Ivo coach, kayaknya terlempar coach. Artinya Mbak Ipo, Coach. Siapa? Ivo. Mbak Ipo. Coach. Ivo. Oke, coba saya cari. Kalau dia nunggu di break main room. Oh, nggak ada. Oh, mungkin dia terlempar ya. Ya. Nah, coba tolong Raguna, kau sebagai tim penyelamat, selamatkan dulu Ivo, dia terlempar. Mulai bertugas kau ya. Siap, Coach. Tapi benar-benar diselamatin ya. Jangan modus. Ya, kok modus? Iya. Oke. Oke. Baik. Ya, ketua kelompoknya siapa? Saya, Pak. Radius ya. Radius. Ya. Nanti tolong dilacak Radius ya, di mana keberadaan Ivo ya. Ya kamu Siap. Japri atau apa gitu ya. Ya, Pak. Hmm. Tapi di Lebong enggak sedang mati lampu kan? Lagi tidak mati lampu, Pak. Lagi hidup lampunya. Oh, lagi ada mati lampu ya. Di Lebong tuh pakai apa dia? Kalau di PLTA atau Lebong PLTU? banyak PLTA, Pak. Oh, PLTA ya. Ada Itu 4 PLTA. Kalau PLTA tuh ada angin dikit mati dia. Karena PLTA itu pembangkit listrik takut angin. Iya, ada angin mati, gitu kan? Atau hujan juga mati. PLTA juga pembangkit listrik takut air gitu. Nah, kalau PLTU pembangkit listrik takut hujan sedikit mati gitu. Ya, tapi PLTA ya Radius ya. Iya, Pak. Ada Ya, 4 hati-hati. PLTA. Jadi kalau ada angin, hati-hati, ntar mati listriknya kan. Iya, Pak. Karena PLTA tadi kan. Hmm. Iya. Oke, baik. Nanti ini dilacak dan keberadaannya Radius ya, itu tadi ya. Ya, oke. Baik. Nah, itu sedikit perkenalan kita. Terima kasih. Kita langsung masuk kegiatan kedua, yaitu overview materi. Ya, oke. Nah, ini datang orangnya. Wih, berhasil Raguna menyelamatkan Ivo ya. Dia masuk lagi ternyata. Kok pakai ilmu apa, Raguna? Pakai seruling sakti tadi bukan? Janganlah, memang memang Izin Ivo coach, begitu terlempar pakai tadi seruling dia coach. langsung keluar. Ivo langsung keluar, kau anggap apa Ivo Raguna? Iya. Izin terlempar tadi coach. Oke, ada lecet-lecet? Enggak? Enggak ya? Kalau ada lecet-lecet nanti minta tolong sama Egan. Dia D3 keperawatan untuk memberikan Siap coach. Pertolongan keperawatannya ya. pertama. Enggak lecet-lecet ya? Enggak ya? Oke. Ivo silakan kenalkan diri dulu, Po. Ivo dari Baik mana? coach. Izin perkenalkan diri, nama saya Ipo Meliani, biasa dipanggil Ipo. Dinas unit kerjanya di Puskesmas Kota Donop di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. Jabatannya pengelola layanan kesehatan. Kalau basic kuliahnya D3 analis kesehatan. Oh, analis ya. Iya, coach. Analis itu yang di lab itu ya. Iya, Heeh. Apa namanya itu? Bukan laboran ya. iya, Kalau link apa Kesling itu sanitarian gitu kan? iya. Ya. Kalau ahli gizi Kalau nutrisionus. Kalau kamu apa? kalau analis ini ATLM, ahli teknologi laboratorium medis, coach. Oh gitu. Oh, ahli teknologi laboratorium medis. Ya. Tapi sekarang jabatannya pengelola layanan kesehatan di bawah tata usaha, coach. Di TU ya. Iya, Kesempatan di TU gitu ya. Tadi ada bimbingan saya tadi golongan 3 Bima. Dia juga layanan kesehatan di iya, Puskesmas. coach. Yang mau Heeh. masuk tanggal 16 ini ya. Bima Iya, Bima coach. Anarki. Bima Anarki, iya. Ya, dari Puskesmas Ketanong. Iya, coach. Hafal Iya, coachnya. saya hafal karena bimbingan saya dia rombongan itu, kelompok itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Kita masuk sekarang ke overview materi ya. Sekilas saja, nggak usah lama-lama kita ya. Ya, karena kalau lama-lama nanti diambil orang. Ya, jadi kita jangan tunggu lama-lama. Ya enggak, Zebia? Iya. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, baik.
Jadi agenda kita, agenda yang ketiga, kalian udah masuk agenda ketiga. Jadi di pembelajaran dasar ini kan ada 4 agenda ya. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Agenda kedua, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS. Agenda keempat itu habituasi namanya. Aktuasi itu mata pelatihannya. Habituasi namanya. Ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi di agenda ketiga ini ya membekali kalian dengan pengetahuan kedudukan dan peran PNS ya. Oke, dalam rangka pelaksanaan fungsi ASN ada 3 ya. Jadi Undang-Undang ASN itu mengatakan bahwa ada 3 fungsi ASN, aparatur sipil negara. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Oke, nah untuk menjalankan ketiga fungsi ini ya, itulah yang kalian pelajari di Latsar ini ya. Di agenda 1 bagaimana kalian diharapkan ya, akan menjadi perekat dan pemersatu bangsa gitu ya. Di agenda kedua kalian diharapkan bagaimana memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN ya. Oke, di agenda ketiga kita berbicara tentang bagaimana mewujudkan smart governance, yaitu dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ya. Jadi agenda ketiga ini berbicara tentang ASN itu sendiri. Oke, baik. Nah, untuk mata pelatihan, jadi di agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua smart ASN. Jadi masing-masing agenda di mata pelatihan itu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Ya, kalau kalian kita flashback ke belakang, kalau di agenda 1 ada 3, itu ada 3 ya. Wasbang dan nilai bela negara, analisis kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda kedua itu ada 7 mata pelatihan yang merupakan 7 nilai dasar dari pegawai negeri sipil. Dimulai yang biasa disingkat berakhlak, gitu ya. Dan yang ketiga, agenda ketiga ada 2 mata pelatihan. Ya, semuanya berbicara tentang ASN. Bagaimana soal ASN itu melakukan pekerjaannya, gitu ya. Nah, di manajemen ASN ya, itu diharapkan kalian bisa memahami ya tentang itu pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN, kode etik, hak dan kewajiban dan sebagainya, termasuk juga sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian di agenda kedua, di mata pelatihan kedua, Smart ASN, lebih kepada bagaimana kalian sebagai seorang aparatur sipil negara diharapkan memiliki literasi digital yang mumpuni dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ya, dalam melaksanakan pekerjaan, apalagi sekarang begitu pesatnya kemajuan teknologi, ya, termasuk teknologi informasi, maka diharapkan kalian menguasai ini. Setidak-tidaknya untuk dasarnya kalian memiliki kecakapan digital atau literasi digital. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di manajemen ASN lebih kepada bagaimana pengelolaan person ya atau oknumnya atau ASN itu sendiri. Di Smart ASN ini lebih bicara tentang bagaimana ASN itu melakukan tata kelola dalam pemerintahan ya. Oke, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang kalian pahami kemarin itu kan di waktu belajar agenda kedua bahwa salah satu nilai dari berakhlak itu adalah adaptif, betul ya. Nah, di mana di adaptif itu diharapkan kalian dapat beradaptasi dengan kemajuan Segala macam teknologi. perubahan. Ya, kemajuan situasi sekarang. Ya. Oke. Baik. Nah, hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran kita untuk agenda ketiga ini, setelah kalian belajar manajemen ASN, diharapkan kalian memiliki pemahaman tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, termasuk sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Kemudian di Smart ASN diharapkan kalian nanti mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital kalian, literasi digital kalian ya dalam melakukan pekerjaan ya pada perspektif literasi digital Smart ASN. Ya, ASN yang smart, ASN yang memiliki kecakapan digital. Ya, smart ini bisa juga diartikan dalam bahasa Inggris smart ya, yang smart gitu atau dalam pengelolaan isu kemudian gagasan kreatif itu smart itu bisa disimpulkan singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevant dan time bound. Oke ya. Oke. Baik.
kita lanjutkan, itu hasil belajarnya, hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya mata pelatihan, ya. Tadi ada dua mata pelatihan, manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, ini materi-materi yang ada di mata pelatihan yang ada di agenda ketiga, ya. Kalian sudah lihat modulnya? Sudah dibuka modulnya? Sudah dilihat modulnya? Sudah dibuka? Sudah. Sudah belum? Zuhdi, sudah kau buka belum modulnya? Modul dari manajemen ASN dan Smart ASN ini? Izin belum, Coach. Belum? Belum. Kemarin di MMUC ada modulnya kan? Ya, oke. Jadi kedua mata pelatihan ini itu ya materinya itu disajikan dalam bentuk modul, ya, dan diharapkan ya modul itu nanti merupakan apa ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian. Jadi di belajar daring ini kita tidak membahas modul tersebut. Jadi kita hanya overview-nya saja, ya. Overview saja. Jadi lebih banyak kepada penekanannya kalian membaca modul, dipelajari modul itu, ya. Oke. Sudah ada kan modulnya? Sudah ini di waktu belajar MOC itu mandiri itu. Ada modulnya enggak? Ada, Pak, Ada modulnya. ya, Diarus ya? Ya, Ada. tapi sepintas dibaca, Pak. Oke, iya. Ya, walaupun sepintas Radius, yang penting sudah tahu gitu ya. Sudah pernah Ya, buka gitu ya. Ya, ya, nanti Pak. kalau ditanya malaikat, ya ditanya pula kalau gitu. Tanya malaikat, pernah ada Radius kau buka modul itu? Nah, yang mana yang modulnya? Gitu ya. Iya. Oke, ya. Ya. Oke. Baik. Jadi ini ada mata pelatihannya. Kedua mata pelatihan ini disajikan dalam bentuk modul, ya. Oke. Raguna sudah baca modulnya, Raguna? Baru sepintas saja, Coach. Oh, sepintas ya. Oke, artinya lah ada yang dipahami di situ, Raguna, dalam modul? Ada ya? Ada dikit, Coach. Ada enggak, Raguna? Ada dikit, Coach. Ada dikit ya. Mau pemahaman banyak enggak? Mau, Coach. Mau ya. Oke, jadi modul itu kau print, kau bakar, abunya jadi ke kopi. Nah, nanti ilmu di modul itu terserap semua di tubuhmu ya. Ilmu-ilmu hitam itu, Coach. Ah? Gitu. Atau kalau enggak mau repot, hitam, kau print, nah terus pas tidur kau jadi ke bantal. Jadi ditransfer kayak Bluetooth itu nanti isi modul sampai langsung masuk ke otak. Gitu. Jangan diikuti Raguna itu ajaran sesat ya. Ya, kembalilah ke jalan yang benar kau ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas materi sekilas saja, materi dari kedua mata pelatihan tersebut. Yang pertama tentang manajemen ASN. Nah, kalau perhatikan sini, ini berbicara tentang pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, sebagaimana kalian pahami, di modul juga disebutkan bahwa ASN itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada PNS, yang kalian sekarang CPNS ya. Oke. Kemudian ada P3K. Nah, kalau kita lihat di sini, kedua jenis ASN ini memiliki pengelolaan yang berbeda. Ya, jadi ada pengelolaan dari PNS itu sendiri, ada pengelolaan dari P3K. Nah, apa saja yang dikelola itu? Nah, ada di sini, ya, ada di sini. Jadi kalau pengelolaan dari PNS itu mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, ya. Kemudian, jadi walaupun sama, kalau kalian lihat matanya kiri kanan ya. Nah, misalnya di sini penyusunan penetapan kebutuhan, di P3K penetapan kebutuhan. Walaupun nama sama pengelolaannya, tapi proses pengelolaannya berbeda. Artinya penetapan dan penyusunan kebutuhan untuk PNS itu beda dengan penetapan dan kebutuhan untuk P3K. Begitu juga poin yang kedua, walaupun sama namanya pengadaan, tapi proses pengadaan itu sendiri juga berbeda. Itu ya, makanya dia dibedakan dari segi pengelolaannya. Kemudian ada pangkat dan jabatan ya. Nah, kalau untuk P3K tidak ada pangkat dan jabatan, artinya P3K tidak ada manajemen, P3K tidak ada pengelolaan pangkat dan jabatan. Nah, kalau PNS itu ada. Kayak kalian sekarang golongan 2 ya. Golongan 2. Oke, pangkatnya apa pangkatnya? Yang di SK kamu? 2A. Itu golongan Pengatur. Pengatur, iya. Pengatur muda. Pengatur. Ya, yang golongan Kalau C pengatur. ini
Kalau jabatannya ya tadi calon kan calon apa gitu ya. Karena di jabatan untuk pangkat itu kalau golongan 2 dimulai dari 2A pengatur kalau 2A. 2B pengatur tingkat 1 pengatur muda, pengatur muda 2A, 2B pengatur muda tingkat 1 ya. Kemudian kalau dia golongan 3 itu ini penata. Jadi 3A penata muda tingkat 1, penata saja, penata tingkat 1. Kan itu golongan namanya. Golongan 3. Nah, A itu jenjangnya. Jadi 3A, 3B, kalau 2A, 2B gitu. Kalau 4 itu namanya pembina pangkatnya. Jadi kalau 4A itu namanya pembina, kemudian pembina tingkat 1, 4B, 4C pembina utama muda, 4D pembina utama madya, 4D pembina 4E pembina utama. Gitu jabatannya ya. Itu namanya pangkat. Itu kalau yang 3A, 2A itu namanya golongan gitu ya. Kemudian untuk jabatan ASN ini PNS ini ada 2, ada jabatan struktural dan ada jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional itu jabatan yang sesuai dengan fungsinya yang didasarkan kepada keterampilan atau keahlian tertentu. Ya, kalau struktural itu jabatan yang ada dalam struktur organisasinya yang berdasarkan hierarki. Ya, jadi kalau jabatan struktural itu kan ada staf. Nanti di atas staf itu ada namanya eselon 4 kalau dulu atau pejabat pengawas. Nah, gitu ya. Oke, itu atau itu biasanya kasubit, kasubag. Nah, kalau di atasnya lagi eselon 3 namanya. Eselon 3 itu kalau sekarang namanya pejabat administrator, kabit, kabak, camat, sekcam. Nah, itu. Di atasnya lagi baru eselon 2 namanya. Eselon 2 ada banyak jabatannya, ada jabatan tinggi namanya. Ada jabatan tinggi pratama, kalau yang kepala dinas itu namanya jabatan tinggi pratama, ya, jabatan tinggi madya gitu, jabatan tinggi utama gitu, ya. Oke. Nah, itu namanya jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional itu cirinya dia pejabat itu apakah ahli atau terampil, ya. Kalau kalian setelah mengikuti CPNS diangkat jadi PNS mau jadi jabatan fungsional misalnya tadi pengelola layanan kesehatan, ya kan? Nah, itu biasanya ada diklat pembentukan dulu. Setelah diklat pembentukan nanti baru keluar SK jabatan fungsionalnya dia apakah dia terampil atau ahli. Nah, itu disesuaikan dengan jabatannya. Kalau kami Widya Suara namanya fungsional ahli. Makanya dia terdiri ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Guru juga ahli. Yang terampil itu kayak, perawat. Nah, perawat itu terampil, ya. Karena dia di golongan 2. Kalau golongan 2 terampil. Kalau golongan 3 yang ahlinya. Oke, itu ya. Baik. Dan seterusnya, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang ada di pengelolaan atau manajemen PNS tapi tidak ada di manajemen P3K. Misalnya pola karir, promosi dan mutasi itu tidak ada di manajemen P3K, ya. Oke. Ini mengisyaratkan bahwa P3K itu ya tidak ada pola karirnya, tidak ada promosinya dan tidak ada mutasinya. Kecuali kalau memang dibutuhkan mungkin bisa diusulkan gitu ya. Oke, kalau PNS ada itu. Kemudian penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin berhentian, jaminan pensiun itu tidak ada yang P3K ya. Kalau PNS ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau di P3K tidak ada gitu ya. Tapi ada yang sama aja perlindungan. Nah, nanti jenis perlindungannya juga beda atau bagaimana mekanisme perlindungannya juga berbeda gitu. Nah, ini yang membedakan antara manajemen PNS dan manajemen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Nah, akan tetapi walaupun ada dua yang ada dua kelompok dari pengelolaan ini, manajemen PNS dan P3K. Nah, ada yang ketentuan umum, artinya ini umum, jadi bisa di PNS, bisa di P3K, ya. Di situ ada azas ASN, prinsip, nilai dasar. Nah, itu ada di modul semua. Saya tidak akan menjelaskan, mengingat waktu juga, ya. Fungsi, status dan kedudukan, jabatan ASN, hak dan kewajiban, kelembagaan, gitu ya. Oke, tapi ada yang membedakannya. Jadi Undang-Undang ASN ini itu sebelumnya ada namanya Undang-Undang Pokok Kepegawaian nomor 53 tahun 80 berapa itu. Nah, itu ya. Nah, itu tidak ada sistem merit. Sekarang di Undang-Undang ASN itu adanya sistem merit. Jadi pengelolaan ASN itu didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi tanpa memandang latar belakang suku, agama, jabatan, jenis kelamin, ras maupun kecacatan.
Nah, itu yang disebut dengan sistem merit. Jadi, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk ya diangkat menjadi PNS dan untuk dipromosikan. Gitu, ya. Jadi, sekarang kan kalau penerimaan CPNS kan ada untuk formasi disabilitas. Nah, itu contoh salah satu penerapan dari sistem merit dalam pengadaan. Nah, gitu. Jadi sistem merit ini adanya kejelasan. Jadi memang didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi. Oke, ya, termasuk juga dari promosi, ya. Kalau dulu kepala daerah, ya, itu punya wewenang untuk mengangkat misalnya pejabat eselon 2, misalnya kepala dinas. Nah, kalau sekarang ditawarkan dulu, dibuka peluangnya, ya, siapa yang bersedia. Misalnya di dinas misalnya di pemerintahan Kabupaten Lebong misalnya ada kekosongan jabatan eselon 2, nanti dibuka dibuka peluang siapapun bisa ikut bersaing, tidak harus misalnya dari pemerintah Kabupaten Lebong, bisa dari luar daerah ikut bersaing untuk menduduki jabatan itu. Karena ada sistem merit tadi, dia harus ikut asesmen penilaian, gitu ya, harus ikut penilaian, kemudian nanti akan ditentukan peringkatnya 1, 2, 3. Nah, sama seperti kalian CPNS kemarin, yang peringkat 1 kadang belum tentu jadi, ya sama, bisa jadi peringkat 2 atau peringkat 3, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini yang dibahas dalam manajemen ASN, modul manajemen atau materi manajemen ASN. Sekarang kita masuk ke Smart ASN, ya. Jadi Smart ASN ini tadi saya katakan di awal tadi lebih kepada bagaimana tata kelola, bagaimana ASN itu melaksanakan pekerjaannya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar di nilai adaptif, kita harus beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, ya. Maka untuk itu diperlukan suatu pemahaman mengenai literasi digital untuk menjadi smart ASN, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di materinya ini semuanya berbicara tentang literasi digital, ya. Dari literasi digital itu dimulai dari percepatan, TD itu transformasi digital, ya. Jadi transformasi digital itu perpindahan dari non digital ke digital atau dari manual ke digital. Itu namanya transformasi digital, bertransform, ya. Transformation, transport itu apa ya? Berubah, ya. Oke. Oke, kemudian sebagai seorang ASN kita juga diharapkan paham terhadap pilar-pilar literasi digital, ya, di mana di situ bahasanya ada tentang etika, bagaimana etika kita bermedia digital, kemudian bagaimana kita menumbuh kembangkan budaya bermedia digital, kemudian bagaimana kita menjadi cakep, ya, cakep ini terampil maksudnya, beda, ya, beda dengan Raguna. Kalau Raguna bukan cakep, cakep, nah itu, ya kan Raguna ya, masa cantik. Cantik Indah Lestari yang cantik. Kalau Raguna cantik, nah bingung juga kita kan. Iya, jadi cakap di sini maksudnya itu terampil, ya gitu ya. Oke, jadi bagaimana kita terampil bermedia digital, dan yang keempat itu materinya tentang di pilar literasi digital kita tentang aman bermedia digital, ya. Bagaimana kalian ya dalam bermedia digital itu ada menjaga keamanannya, baik keamanan bagi pribadi kita sendiri gitu ya, maupun terhadap proses kita dalam bermedia digital itu, ya. Oke, dan ini bisa jadi pertimbangan ketika kalian nanti misalnya dalam pelaksanaan aktualisasi ingin dalam hubungannya dengan pemanfaatan dunia digital ini, pertimbangkan juga dari segi keamanan, ya. Kemudian yang ketiga, bahasan ketiga dari Smart ASN itu adalah implementasi literasi digital. Bagaimana kemampuan literasi digital itu kita terapkan ya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Oke, itu ada materi-materinya. Mungkin pendalamannya bisa dibaca di dalam modul. Oke, so far you have any question? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, materi kita terakhir, overview kita terakhir ini berbicara tentang di mana sih letak peranan agenda ketiga dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, nanti kan kalian akan menyusun rancangan aktualisasi, gitu ya. Nah, di dalam agenda kedua, ya, pada agenda kedua, peranannya dalam rancangan aktualisasi itu bagaimana kalian memasukkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara.
yang nilai 7 itu, nilai dasar 7 itu yang berakhlak itu. Nah, di agenda ketiga hubungannya dengan penyusunan rancangan organisasi, peranannya di sini. Ya. Oke, sini saya tayangkan tentang alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, jadi rancangan aktualisasi itu disusun dari isu ya sampai dengan penguatan nilai organisasi. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, nanti mungkin bisa nanti coachnya akan menjelaskan tentang tahapan alur pikir ini ya. Oke, nah saya hanya fokus kepada peranan agenda ketiga ya, peranan agenda ketiga. Kalau kita lihat di sini kan di sini. Jadi pada saat kalian menggali isu dan juga mendeskripsikan isu, nah jangan lupa untuk merefleksikan pada substansi materi di agenda ketiga. Artinya apa? Ketika kalian mengidentifikasi isu dan mendeskripsi isu untuk rencana rancangan organisasi, lihat dari sudut pandang materi manajemen ASN atau Pusmat ASN. Ya, jadi kaitkan apakah isu tersebut berkaitan dengan materi manajemen ASN atau berkaitan dengan substansi materi Pusmat ASN. Oke, itu. Kemudian isu itu bisa bersumber dari individu, unit kerja maupun organisasi, dan lingkup isu yang kalian ambil itu bisa dari tusi jabatan, tusi unit kerja, atau tusi organisasi. Tapi yang lebih bagus itu adalah tusi jabatan, artinya tusi jabatan kalian sebagai apa gitu. Kalau kalian misalnya kayak siapa tadi ditempatkan di layanan kesehatan, ya kan belum jadi pejabat fungsional kan. Nah, jadi bisa saja nanti ditempatkan di mana? Oh, saya ditempatkan di tata usaha, misalnya ngurusi apa? Oh, ngurusi keuangan. Nah, bisa saja isu kamu ambil itu adalah berhubungan dengan keuangan, administrasi keuangan, seperti itu. Misalnya, ya. Oke. Nah, kemudian peranan yang ketiga dari agenda ketiga ini, ya, selain identifikasi isu dan deskripsi isu, yaitu pada saat kalian menemukan gagasan kreatif. Ya. Oke, gagasan kreatif ini merupakan penyelesaian dari isu terpilih atau core issue. Nah, pada saat kalian merumuskan kira-kira gagasan kreatifnya apa, kembali lihat gagasan kreatif itu atau berhubungan pada pengembangan, misalnya pengembangan kompetensi dari ASN itu sendiri, atau bagaimana proses melakukan pekerjaan oleh seorang ASN. Nah, itu disebut dengan gagasan kreatif. Jadi kalian refleksikan dengan substansi materi agenda ketiga juga. Nah, di sini letaknya. Ya, jadi ketika kalian mengidentifikasi isu, mendeskripsikan dan menemukan gagasan kreatif atau merumuskan gagasan kreatif yang akan dilakukan dalam pelaksanaan aktualisasi nanti, maka jangan lupa untuk mengaitkan dengan substansi materi agenda ketiga. Kalau kita lihat sekilas di sini, di agenda kedua di sini dia. Ya, jadi di agenda kedua itu bagaimana kalian memasukkan nilai dalam menjelaskan atau menerapkan atau misalnya menjelaskan, menarasikan proses kegiatan yang akan kalian lakukan. Oke, ini sebenarnya di sini waktu kalian belajar agenda kedua sebelum ini, di sini nanti peranannya letaknya. Ya, kita pada agenda ketiga. Oke, so far you have any question? Ada pertanyaan? Silakan. Tentang agenda ketiga. No? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke kegiatan terakhir kita. Ya, kegiatan terakhir kita yaitu penjelasan tugas asinkronus. Ya. Penjelasan tugas asinkronus. Saya akan menjelaskan tentang tugas kamu selama 2 hari, yaitu hari ke-8 dan hari ke-9 dari pembelajaran daring. Ya, hari ke-8 dan hari ke-9 dari pembelajaran daring ini. Oke. Itu mana agenda ketiga ya? Agenda ketiga. Bentar, saya buka. Ya, jadi ini yang akan kalian lakukan tugas selama 2 hari ini. Ya, jadi yang pertama ya di hari ke-8 hari Jumat tanggal 12 ya ada 2 tugasnya, masing-masing tugas individu. Ya, ada 2 tugasnya. Oke, bentar, saya bukan yang ini. Itu penjelasannya saya mulai dari yang ini ya dulu. Nih, kembali ke sini. Tayang. Nah, jadi untuk tugas kalian sama seperti kalian mendapatkan tugas asinkronus di agenda 1 dan agenda kedua. Ya, jadi tugasnya itu terbagi 2, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, ini ya ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, jadi ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, tugas individu tahu maksudnya ya, secara individu, tugas yang dikerjakan secara perorangan atau secara individu
sendiri-sendiri, kemudian tugas kelompok yaitu tugas dikerjakan bersama-sama, yaitu tugas dikerjakan dalam kelompok atau tugas dikerjakan secara bersama, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat tugas dari masing-masing, ya, masing-masing hari ke-8 dan hari ke-9. Oke. Nah, di hari ke-8, hari Jumat, ya, kalian itu ada 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok kalau tidak salah. Oh, 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Jadi, untuk hari ke-8, hari Jumat tanggal 12 Juni, itu ada 2 tugas individu. Yang pertama learning journal, ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, karena sudah membuat learning journal kan di kegiatan-kegiatan sebelumnya di agenda 1 dan agenda kedua. Nah, learning journalnya ada 2 di hari ke-8 dan hari ke-9. Nah, sama tugasnya learning journal hari ke-8 dan hari ke-9. Apa isinya learning journal? Jadi learning journal itu tugasnya, ya, itu berbentuk video. Kalian membuat video dengan durasi maksimal 5 menit, di mana isi video itu bercerita tentang pengalaman belajar agenda ketiga. Apa yang diceritakan meliputi substansi dan proses pembelajaran. Ya, yang diceritakan substansi materinya dan juga tentang proses belajar itu sendiri. Ya, nah, pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Itu, ya. Oke, jadi diceritakan pengalaman kalian belajar baik sinkronus maupun asinkronus dan juga substansi materi yang kalian dapatkan dari belajar di agenda ketiga ini. Nah, videonya kalian unggah di media sosial, kemudian yang kalian kumpulkan di Google Classroom-nya itu adalah linknya. Dan itu dikumpulkan paling lambat jam 23.59 hari Jumat tanggal 12 Juni. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat dia tidak bisa masuk, tidak bisa dikumpulkan, ya, karena sudah terkunci. Gitu. Nah, itu untuk learning journal. Nah, learning journalnya itu berbentuk video. Silakan mau videonya mau indoors, mau outdoors silakan, atau mau duduk, mau berdiri silakan. Yang jelas videonya itu pakaian sekolah, ya, pakaian sekolah. Ya, Raguna jangan kau pikir pakaian sekolah baju SD. Nggak kate ukuran baju SD, seukuran badanmu ya. Iya. Jadi pakaian sekolah di sini maksudnya pakaian sekolah latsar. Kalian belajar dari kan tentang sekolah latsar. Ya baju putih, pakai dasi hitam gitu. Ya gitu kan. Ada pin korpri, ada name tag gitu. Kalau misalnya cewek pakai jilbab gitu ya. Misalnya pakai jilbab misalnya warna hitam gitu. Kalau bisa videonya berdiri ada ikat pinggang korprinya gitu. Ya. Dia repot pula kau Raguna. Kau nak minjam baju SD, pencarian kau baju SD. Iyo, nggak ada ukuran yang ukuranmu ya. Jadi ya baju sekolah maksud saya baju putih hitam ini untuk video learning journalnya ya. Oke, dan ingat videonya itu dibuat semenarik mungkin ya. Ada apa namanya itu? Ada pendahuluan gitu ya. Jangan tiba-tiba muncul video. Nanti kamu ujuk-ujuk muncul video nanti. Ya, tiada angin tiada hujan muncul video gitu. Ya ada pendahuluan gitu, ada perkenalan singkat ya. Kemudian kalian ada perkenalan singkat, kemudian ya ada baru substansi apa yang kamu ceritakan itu. Ya, setelah itu baru ada ininya apa namanya tuh isi nanti ada penutupnya ya. Oke, dibuat semenarik mungkin dan kalian yang dikumpulkan itu link. Jadi link misalnya kamu taruh di IG ya. Nah, nanti linknya itu kamu copy, pindahkan ke Word, masukkan ke PDF. Nah, nanti file PDF itu yang kalian kirimkan, masukkan di Google Classroom. Gitu ya. Oke, linknya saja biar tidak berat Google Classroom-nya. Gitu ya. Oke, kalau kalian menggunakan IG atau TikTok ataupun Facebook ya, jangan lupa masukkan juga tag juga atau mention juga UPT Diklat supaya terbaca nanti oleh panitia di UPT ya. Oke. Kalau misalnya masuk story ya, story atau misalnya posting itu ya, itu jangan lupa untuk men-tag juga selain men-tag saya selaku tutor juga men-tag dari UPT Diklat Lubuk Kota Lubuk Linggau ya. Oke, jadi seperti ini saya kasih contoh. Nah, seperti ini nih, ya. Nah, jadi seperti ini. Kita ambil contoh yang, nah ini, saya sini. Nah, siapa ya kita ambil? Kita acak saja, kita ambil random aja ya. Oke, kita ambil random saja, seperti ini misalnya.
Nah, saya random aja ini, saya klik aja. Nah, jadi dia seperti ini nanti. Nah, ini. Ya cukup ini saja, linknya saja yang dimasukkan. Ya. Oke, dia pakai TikTok, nah, linknya saja. Nah, linknya. Ini tidak bisa dibuka ya. Kalau pakai HP baru bisa. Ya. Oke, atau kita ambil lagi yang pakai IG misalnya. Oke. Kita coba. Ini pakai IG apa ya? Ini contoh yang agenda kedua kemarin, ya. Yang saya masuk di agenda kedua, yang di kelompok kalian angkatan 11. Nah, kan begitu muncul kan langsung muncul di IG misalnya. Oke, udah saya tutup dulu. Oke. Nah, misalnya di IG muncul ya. Nggak kelihatan ya itunya ya. Karena sinyal ya. Assalamualaikum. Nah, ini kan ada pengacaranya kan? Perkenalkan, Baru ke nama situ. saya Areta Ivi. Saya peserta Lasar UPT Itu Lubuk. ya. Contohnya. Jadi ceritakan tentang tentang isi pengalaman belajar kalian. Oke, ini cewek, sekarang contoh yang cowoknya misalnya. Nah, ini. Oh, ada di sini, jurnal. Nah, ini kan buat video. Ada suaranya enggak? Di sini kayaknya. Oh, ini. Latsar CPNS 2026 gelombang 7 golongan 2 angkatan 11 dari kelompok 3 asal instansi Satuan Polisi Pamung Praja bidang pemadam kebakaran Kabupaten Lebong, jabatan pemadam kebakaran umum. Salam siaga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membagikan pengalaman saya pada pembelajaran agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Ya gitulah ya, kira-kira ya. Ini kan ada musuhnya. Ada dua kan ada di sini. Oke, nanti kelihatan. Baru artinya saya bisa ada notifnya di saya. Jadi saya bisa lihat, oh artinya dia sudah ini kan. Ya. Oke. Baik, saya tutup. Oke. Dulu kita kembali ke sini. Nah, selanjutnya tugas yang kedua yaitu kalian melakukan identifikasi dan diskusi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN, di mana saya minta kalian untuk mengidentifikasi at least paling sedikit itu minimal atau paling sedikit 3 isu yang berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN dan 3 isu yang berkaitan dengan mata pelatihan Smart ASN. Ya, jadi kalian tolong nanti identifikasi itu, kemudian deskripsikan, kemudian uraikan dampak dan pihak yang terdampak. Ya, nah kalian tidak usah membuat dalam bentuk tulisan atau esai atau makalah, cukup gunakan tabel ini saja. Nah gitu, ya. Buat tabel ini, ya jadi lihat uraian tugasnya, kalian tulis ini apa yang uraian tugas kalian, kemudian isu aktualnya apa. Jadi kemungkinannya bisa 1 uraian tugas 1 isu aktual, ya, atau 1 uraian tugas lebih dari 1 isu, atau 1 isu mengcover lebih dari 1 uraian tugas. Terserah, ya. Kalian yang lebih tahu. Kalian ceritakan ini, kemudian setelah kalian membuat tabel ini, yang dikumpulkan tabel inilah yang dikumpulkan, kalian membuat bahan tayang. Oke, membuat bahan tayang buat semenarik mungkin, baik pakai Canva ataupun yang lain, aplikasi yang lain, ya. Silakan buat bahan tayang, karena hari ke-9, hari Sabtu, kalian akan memaparkan tugas ini. Jadi yang ini yang dipaparkan yang ini. Ya. Oke, jadi kalian paparkan yang ini. Oke. Nah, sama seperti learning journal, tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom, ya. Paling lambat hari Jumat jam 23:59. Ya. Oke. Kemudian di hari ke-9 sama hari Sabtu
tugasnya sama, tugas individu learning journal, ya. Dan ini juga dikumpulkan, jangan ngumpulkan pagi, jangan kamu ngumpulkan learning journal sebelum apa pagi-pagi sebelum kita belajar sinkronus, karena kan hari Jumat ada sinkronus kan. Ya, emang kalian bisa menebak apa kegiatan kita di sinkronus kan? Nah, gitu. Jadi kita belajar dulu, setelah kita belajar Zoom, dia lewat Zoom di sinkronus, baru kalian buat learning journalnya. Ya, sama dia, isinya sama, cuma substansi beda. Maksudnya strukturnya sama, pendahuluan, isi, dan penutup. Tapi secara substansinya beda, yang kalian ceritakan beda. Ya, oke, nah sama dimasukkan juga ke akun media sosial. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Gitu. Kemudian untuk tugas kelompok, saya minta untuk mengobservasi secara virtual tentang implementasi manajemen dan smart ASN. Ya, ini petunjuknya, dan saya bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, saya bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, ya, untuk kelompok pertama itu Alden. Diingatkan ya nama kalian di mana ya. Kelompok pertama itu nomornya ganjil. Alden, Indah, Egan, Raguna, dan Zebi. Ya. Kelompok kedua yang genap, Indah Lestari, ya. Kemudian Ivo, Radius Gusti Fernando, Yolanda Dwi Pratiwi, dan Zuhdi Al-Ghifari. Nah, gitu. Ya. Oke, itu. Jadi 2 kelompok itu silakan nanti diskusi untuk tugas asinkronus hari Sabtu. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti hari Sabtu nanti kita paparan, ya. Kita paparan. Tolong nanti Radius ya. Radius nanti tolong bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Komposisinya boleh 3-3-4. 3-3-4. 3 orang, 4 orang. Ya. Ya, Pak. Nah, nanti hari Sabtu nanti kita undi siapa yang presentasi duluan. Artinya walaupun dia kelompok 1, belum tentu dia presentasi duluan. Misalnya kelompok satunya Zebi, misalnya kan Igen, Indah, Tri misalnya. Nah, belum tentu dia tampil pertama. Ya, nanti kita undi kelompok mana yang maju duluan, 1, 2, atau 3. Kelompok untuk presentasi hari Sabtu mempresentasikan tugas analisis isu. Oke ya? Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin Coach, Ya, silakan. terkait apa saja yang bisa kami kerjakan tadi, kami boleh minta materinya Coach? Oh iya, Atau itu materinya masih di Word. oh ya, Nanti saya robah dulu ke ini, Gen. Saya robah dulu ke PDF biar ringan ya. oh Oke. siap, Nanti siap makasih. tolong si Radius juga ketua kelompoknya ya. Atau Siap, siapa saja Coach. boleh deh. Ya. Oke, Radius silakan saya robah dulu sekarang. Nanti setelah ini saya mau robah dulu ke formatnya. Ya. Tolong nanti hubungi saya di sini. Ya. Oke, di WhatsApp di sini nomor ini. Ya, oke. Ya. Oke. Raguna, tidak usah ditawar-tawar lagi ya Raguna ya. Ya, lagi kau nak nawar. Tidak usah nak 1000 nian, 999. Tidak nyambung dia, tidak connect dia. Ya. Ya, kau ngechat Pak di WA tapi nomornya udah gerak 1000 ujungnya. Nah, kau buat 999. Tidak connect dia. Atau kau nak baik Raguna dengan Pak. Pak ini baik, nah aku kasih 100 lah jadi 1100. 1100 tidak nyambung juga dia. Ya, pokoknya harus pas Raguna 1000 ya. Iya. Oke. Ya. Nah, silakan situ saya robah mudah-mudahan setelah ini saya robah dulu ke PDF, save as PDF nanti saya kirimkan. Tolong nanti siapa yang saya kirimkan share ke grupnya ya. Untuk yang ditanyakan Egan tadi ya, sehubungan dengan rincian tugas tadi. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini ya.
Terima kasih atas kehadirannya. Dan walaupun kita tidak ada pertemuan sinkronus, nah kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan atau minta diperjelas lagi, ya silakan hubungi saya ke nomor itu atau nanti bisa melalui media sosial, ya. Oke, media sosialnya. Oke, jadi kalau seandainya kalian ada yang mau ditanyakan atau yang perlu penjelasan lagi, kayaknya yang ini kurang jelas maksudnya apa gitu, silakan, ya. Jadi komunikasi kita tidak hanya lewat Zoom ini, bisa juga melalui media-media yang lain. Selama 2 hari, yaitu hari ke-8 dan hari ke-9, Jumat dan Sabtu, ya. Hari ke-8 dan hari ke-9. Baik, kalau tidak ada lagi ditanyakan, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih Bu Triani atas kesempatannya selaku pengamat kelas. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita di sinkronus pertama agenda ketiga kita pada hari ini. Pembelajaran sinkronus pertama agenda ketiga saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin foto, Coach. Oh, mau foto? Ya. Oke, siapa yang tag? Pentek. Saya aja. Oke, boleh Radius. Pakai reaction ya. Kalau ngomong Radius, saya mau nyalin reaction dulu. Oh, satu. Siap. Siap. 1, 2, 3. Nah. Oke. Tolong Radius nanti kirimkan ke saya ya, karena untuk bukti saya di Ekin ya. Oke. Oke. Coach. Oke. Saya live dulu ya. Ya, makasih Sampai Coach. ketemu. Sampai jumpa di hari ke-9 hari Sabtu nanti di pembelajaran sinkronus kedua. Oke. Ya. Terima kasih, Coach. Terima kasih Coach. Ya, Coach. Raguna, senyum. Ya. Oke, bye-bye, see you.